Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu dosen yang sedang menonton video ini serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kezia Patriska Wijaya dengan NIM 133240118 dan hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang sudah dibuat oleh kelompok 3 mata kuliah TTKI dengan judul pembuatan mekanisme forward linkage pada suspensi mobil dengan sistem double wishbone suspension dan push rod suspension menggunakan SolidWorks dan 3D printer. Saya akan membahas bab pertama yaitu pendahuluan. Dasar kami dalam menulis laporan ini adalah teknologi yang terus berkembang pesat dan semakin memudahkan manusia untuk bekerja secara efisien. Salah satu teknologinya adalah forward linkage, dan contoh aplikasinya adalah pada sistem suspensi mobil, khususnya double wishbone dan push rod suspension. Rumusan masalah kami dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah yang pertama, apa fungsi utama sistem suspensi mobil pada kendaraan, khususnya mobil. Yang kedua, bagaimana cara kerja sistem suspensi dalam meredam getaran dan menjaga kestabilan kendaraan. Dan yang terakhir, apa saja komponen utama dalam sistem suspensi mobil dan bagaimana peran masing-masingnya. Tujuan kami dalam menulis karya tulis ilmiah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui fungsi utama sistem suspensi pada kendaraan, khususnya pada mobil. Dan yang kedua, untuk mengetahui cara kerja sistem suspensi dalam meredam getaran dan menjaga kestabilan kendaraan. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui komponen utama dalam sistem suspensi mobil dan juga perannya. Dalam menulis karya tulis ilmiah ini, kami berharap bahwa penelitian ini memberikan manfaat seperti yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme forward linkage pada push rod suspension. Yang kedua, memberikan ruang untuk berinovasi dalam pengembangan mekanisme suspensi mobil. Dan yang ketiga adalah memberikan kontribusi penulis dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Ruang lingkup yang tercakup dalam karya tulis ilmiah kami adalah komponen dan prinsip kerja mekanisme forward linkage, fitur dan manfaat perangkat lunak SolidWorks, cara kerja dan manfaat 3D printer, jenis dan cara kerja suspensi mobil, spesifikasi dan cara kerja double wishbone suspension, dan cara kerja push rod suspension. Metode eh, pengumpulan data dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah yang pertama metodenya kualitatif deskriptif, di mana kami melakukan penggambaran secara sistematif, faktual, dan aktual. Dan kemudian teknik pengumpulan datanya adalah studi literatur, di mana kami menelaah artikel-artikel ilmiah relevan dengan judul kami. Kemudian sistematika penulisan kami dalam karya tulis ilmiah ini yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu teori dasar, bab 3 yaitu analisis pembuatan mekanisme suspensi, dan bab yang terakhir adalah bab 4 yang berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 2 yaitu teori dasar. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi forward linkage. Menurut Constant, forward linkage merupakan salah satu sistem suspensi dasar yang diperkenalkan dalam pembelajaran kinematika mesin atau desain mekanisme. Tapi ada pendapat lain juga, yaitu menurut Picard, forward linkage adalah sistem planar yang terdiri dari 4 batang kaku yang saling terhubung. Jenis-jenis forward linkage ada beragam. Salah satunya adalah double crack linkage. Aplikasi dari sistem forward linkage ini yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari yang pertama adalah pompa angguk yang digunakan industri minyak, kemudian pedal sepeda, dan juga sistem suspensi pada watts linkage yang digunakan dalam kendaraan untuk menjaga kestabilan dan kenyamanan saat berkendara. Kemudian, saya akan membahas tentang definisi dan cara kerja double wishbone suspension. Double wishbone suspension adalah jenis suspensi independen yang menggunakan dua lengan berbentuk segitiga, satu di bagian atas dan satu lagi di bagian bawah, untuk menghubungkan roda ke kendaraan. Cara kerjanya melibatkan kedua lengan yang akan bekerja secara bersamaan untuk menjaga posisi roda tetap ideal saat terjadi pergerakan vertikal akibat permukaan jalan yang tidak rata. Kemudian, pusher suspension adalah salah satu jenis sistem suspensi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi ruang dan performa kendaraan, terkhususnya pada mobil balap. Pusher suspension bekerja dengan memindahkan gaya dari roda ke shock absorber melalui batang push rod yang terhubung ke rocker arm. Nah, dengan sistem ini, eh, respons suspensi yang dikendalikan bisa lebih halus. Kemudian,
Eh, yang terakhir adalah fitur dan perangkat lunak dan penggunaan perangkat lunak SolidWorks. SolidWorks sendiri adalah perangkat lunak CAD yang banyak digunakan di industri manufaktur untuk mendukung desain produk karena SolidWorks sendiri berguna untuk mempermudah desain, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta presisi dan akurasi ukuran produk. SolidWorks secara umum dilengkapi oleh 3 fitur. Yang pertama, fitur part untuk membuat bagian-bagian dari produk baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian assembly yang digunakan untuk menggabungkan seluruh part dan membuat hubungan antara part. Dan yang terakhir adalah fitur drawing untuk membuat sketsa gambar teknis 2 dimensi dari mekanisme 3 dimensi yang sudah dibuat. Kemudian ada fitur dan cara kerja 3D printer. Nah, 3D printer ini digunakan untuk membuat prototipe secara cepat dan detail, serta tidak menghasilkan limbah dan memiliki komponen yang sederhana dan hemat energi. Cara kerjanya, setelah desain dibuat di SolidWorks, modelnya akan disambungkan ke 3D printer dan kemudian 3D printer akan mencetak objek lapis demi lapis. Fitur di 3D printer yang umum ada sensor untuk mendeteksi ketersediaan filamen, layar sentuh untuk memilih file, dan juga pemulihan daya secara otomatis. Kemudian kita masuk ke bab 3 yaitu analisis pembuatan. Rancangan awal kami ada di sebelah kiri. Yang atas ini adalah upper arm. Yang bawah adalah lower arm. Kemudian nomor 3 konektor. Nomor 4 adalah steering knuckle. Nomor 5 adalah mounting. Dan nomor 6 adalah pegas. Untuk lengan atas dan bawah meliputi panjang sebesar 180 mm, lebar sebesar 100 mm, dan tebal lengan sebesar 6 mm. Untuk steering knuckle, rancangan awalnya memiliki tinggi 140 mm, lebar 40 mm, dan diameter biring sebesar 15 mm. Kemudian untuk batang penghubung dari lengan atas dan lengan bawah, kami buat dengan panjang 126 mm, dengan diameter luar sebesar 18 mm, dan diameter lubang sebesar 10 mm. Kemudian untuk mounting, kami buat dengan panjang 40 mm, lebar 25 mm, tebal 4 mm, dan diameter 4 mm. Maaf, 10 mm. Kemudian, pegasnya kami rancang ulang dengan bentuk hidraulik. Bagian pertama yaitu tabung, memiliki diameter luar 20 mm, diameter lubang 10 mm, panjang luar 70 dan juga panjang dalam 50 mm. Kemudian bagian batang piston memiliki diameter 10 mm, panjang luar 70 mm, dan panjang dalamnya 50 mm. Kemudian ini adalah desain 3D-nya. Yang sebelah sini adalah sasis. Kemudian selanjutnya ada lower arm dan juga upper arm. Kemudian di bawah ada shock absorbernya. Kemudian di atas kiri ada desain steering knuckle-nya. Kemudian di sini ada desain dari screw. Kemudian di bawah kiri adalah desain dari nut. Dan di bawah kanan adalah desain dari mounting-nya. Kemudian ini adalah desain perakitan sistem suspensi yang sudah kami buat dan juga simulasinya. Di sini terlihat bahwa bagian bottom dari shock absorbernya mendorong menuju bagian top dari shock absorbernya. Material yang kami gunakan untuk mencetak setiap komponen dari mekanisme suspensi kami adalah filamen PLA atau polylactic acid, dan juga metode cetaknya adalah fused deposition modeling atau FDM, di mana filamennya akan dilelehkan oleh nozzle yang panas, kemudian disusun berlapis di atas permukaan cetak. Proses pembuatan dan perakitan menggunakan 3D printer, kami mulai dengan menyatukan ide dari anggota kelompok, menentukan hal yang akan dibuat, kemudian membuat sketsa kasar yang berisi berbagai view dari part-part tersebut dan juga ukurannya. Setelah itu kami membuat part dan assembly part pada perangkat lunak SolidWorks versi 2022, dan kemudian desainnya kami maksimalkan dengan ukuran tinggi 120 mm dan kami print dengan 3D printer dengan spesifikasi sebagai berikut. Kemudian, karena desain kami melewati batas masa yang diperbolehkan, modelnya kami revisi, di mana kami buat sasis menjadi setengah kubus seperti di gambar sebelah kiri, dan sistem suspensi yang dipasang hanya satu seperti di gambar sebelah kanan. Kemudian, kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab keempat yang berisi kesimpulan dan saran.
Simpulan yang pertama, untuk menanggapi rumusan masalah yang pertama, fungsi utama sistem suspensi pada kendaraan, khususnya pada mobil, adalah untuk menyerap getaran dari jalan pada saat sedang melaju, memberikan kontrol yang lebih presisi, dan meningkatkan stabilitas serta kenyamanan dalam berkendara. Simpulan yang kedua, sistem suspensi bekerja melibatkan dua lengan dan pegas masing-masing, menjaga posisi roda saat terjadi pergerakan vertikal akibat jalan yang tidak rata dan membuat respon kendaraan terhadap getaran lebih halus. Dan kesimpulan yang ketiga adalah komponen utama dalam sistem suspensi mobil dan fungsinya masing-masing adalah yang pertama lengan untuk menjaga posisi roda, kemudian steering knuckle untuk menghubungkan roda dengan sistem suspensi dan pegas peredam untuk meredam getaran. Kemudian, saran dari kami, karena ada banyak revisi desain untuk penyesuaian, kami menyarankan untuk memberikan toleransi antar komponen untuk mengurangi jumlah revisi. Kemudian, karena material material yang rapuh, kami menyarankan untuk memilih material yang lebih kuat, seperti filamen PLA atau PETG. Kemudian, karena alat cetak terbatas, beberapa komponen harus dicetak dengan ukuran yang sangat kecil. Kami menyarankan untuk mencetak menggunakan 3D printer dengan volume cetak yang lebih besar atau mempertimbangkan melakukan desain modular. Kemudian, karena komponen-komponen yang kecil itu rentan rusak, kami menyarankan untuk mempertimbangkan metode penyambungan atau penguatan tambahan di bagian yang rawan patah. Kemudian, eh, ini ada referensi dari sumber yang kami gunakan untuk menyusun karya tulis ilmiah ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman dalam sepanjang menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.